Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sesungguhnya terjadi pada ruh ketika jasad ini berakhir? Benarkah ruh itu mati, atau justru ada rahasia besar di balik penyatuan dengan namanya? Hari ini, mari kita berjalan bersama dalam sebuah perjalanan batin, menyelami makna makrifat yang begitu dalam. Jangan hanya dengarkan dengan telinga, tapi hadirkan hatimu, karena di sanalah cahaya kebenaran sesungguhnya bersinar. Sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar, apa yang paling engkau rasakan ketika mendengar nama Allah disebut? Apakah itu rasa damai, rasa rindu, atau rasa takut yang mendekatkanmu padanya? Aku ingin membaca dan mendengar pengalaman spiritualmu, karena setiap perjalanan hati selalu unik dan berharga. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan ruh yang siap disentuh oleh cahayanya. Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam jiwa. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan sebuah panggilan halus yang datang entah dari mana, seolah ada sesuatu yang mengajakmu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia? Panggilan itu bukan dari telinga, bukan pula dari pikiran, melainkan dari ruang sunyi dalam dirimu. Ia adalah bisikan lembut ruh yang tidak pernah padam, meski tertutup oleh gemuruh kehidupan. Banyak orang memilih menutup telinga batinnya karena terlalu sibuk mengejar dunia. Namun bagi mereka yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan, panggilan itu terasa seperti undangan pulang, undangan untuk kembali ke sumber kehidupan yang sejati. Ruh tidak berbicara dengan kata, melainkan dengan rasa. Ia hadir melalui kegelisahan tanpa sebab, kerinduan yang tak dapat dijelaskan, atau kedamaian yang tiba-tiba hadir di tengah kesibukan. Saat engkau merasakannya, ketahuilah bahwa ruh sedang mengetuk pintu hatimu. Ia ingin mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang makan, bekerja, dan memenuhi ambisi, melainkan perjalanan panjang menuju pertemuan dengan Dia yang Maha Abadi. Suara itu mungkin samar, tetapi semakin engkau mendengarnya, semakin jelas ia terasa, seperti cahaya yang menyingkap kabut yang menutupi jalan. Banyak orang menafsirkan suara batin ini sebagai keresahan biasa, lalu menenggelamkannya dengan hiburan atau kesibukan. Namun sesungguhnya, itu adalah tanda kasih dari Tuhan. Bila engkau berani mendengarnya dengan hati yang tulus, engkau akan tahu bahwa ia bukan sekadar keresahan, melainkan panggilan untuk menemukan namanya. Nama itu bukan hanya sebutan di bibir, tetapi cahaya yang menuntun ruh menuju kehidupan yang tidak pernah mati. Saat engkau berani menyambut panggilan itu, engkau sedang melangkah ke jalan makrifat, jalan yang membawa ruh kepada ketenangan sejati. Ruh yang mendekat kepada namanya akan merasakan sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Ia akan menemukan ketenangan bahkan ketika hidup penuh ujian. Ia akan merasa aman meski dunia berguncang. Sebab ia tahu bahwa yang dicari bukanlah harta, bukan pujian, bukan kekuasaan, melainkan Dia yang selalu hidup, yang tidak pernah tidur, dan yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Panggilan sunyi itu adalah tali halus yang menghubungkanmu dengan Sang Pencipta. Dan bila engkau menjaganya, engkau akan merasakan kehadirannya di setiap hembusan napas. Maka, jangan abaikan panggilan itu, saudaraku. Dengarkanlah dengan hati yang lapang, karena disitulah awal dari perjalanan makrifat. Saat engkau berani mengikuti suara itu, engkau sedang melangkah menuju kehidupan yang sejati. Kehidupan di mana ruhmu tidak lagi terikat oleh rasa takut akan kematian, sebab ia telah mengenal bahwa keabadian hanya ada ketika ia menyatu dengan namanya. Bab 2. Raga Fana, Ruh Abadi. Saudaraku, seringkali kita terjebak dalam keyakinan bahwa diri kita adalah tubuh ini, padahal tubuh hanyalah pakaian sementara yang suatu saat akan kita tanggalkan. Tubuh ini rapuh, ia bisa sakit, lelah, dan pada akhirnya akan kembali menjadi tanah. Namun ruh ia berbeda. Ruh berasal dari tiupannya, maka ruh membawa sifat keabadian. Inilah sebabnya mengapa manusia selalu mencari sesuatu yang abadi, meski tubuhnya hidup dalam kefanaan. Mereka yang hidup hanya dalam kesadaran raga akan selalu takut kehilangan. Takut miskin, takut sakit, takut ditinggalkan, bahkan takut pada kematian.
Segala rasa takut itu datang karena mereka mengira bahwa tubuh inilah satu-satunya diri. Padahal hakikat diri tidak pernah bisa disentuh oleh waktu atau kehancuran. Ruh tetap hidup, ia tidak bisa dipenjarakan oleh tanah dan tidak bisa dilenyapkan oleh maut. Bayangkan, ketika jasad terbujur kaku, ruh tidak ikut mati bersamanya. Ia tetap ada, hanya berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Bagi ruh yang telah mengenal namanya, kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju pertemuan. Seperti seorang musafir yang pulang setelah perjalanan panjang, ruh akan merasa lega karena akhirnya kembali kepada asalnya. Kematian yang ditakuti banyak orang sesungguhnya hanyalah ilusi bagi ruh yang telah mengenal Tuhannya. Sebab ia sadar dirinya bukanlah tubuh, ia adalah bagian dari kehidupan yang tak berkesudahan. Di saat orang lain melihat kematian sebagai kegelapan, ruh yang menyatu dengan namanya justru melihatnya sebagai cahaya kepulangan. Tak ada ketakutan, yang ada hanyalah ketenangan. Maka saudaraku, tanyakanlah pada dirimu, siapakah engkau sebenarnya? Apakah engkau hanya tubuh yang menua, yang sebentar lagi sirna? Ataukah engkau adalah ruh yang bercahaya, yang sedang merindukan untuk kembali kepada pemilik nama? Pertanyaan ini adalah kunci untuk melepaskan diri dari belenggu ketakutan. Karena ketika engkau mengenal dirimu sebagai ruh, engkau akan menemukan keberanian untuk hidup dengan tenang dan keberanian untuk mati dengan damai. Bab 3. Cahaya nama yang menyelamatkan. Saudaraku, ketahuilah bahwa nama Tuhan bukan sekadar rangkaian huruf yang kita ucapkan di bibir. Namanya adalah pintu yang menghubungkan ruh dengan sumber kehidupan. Ketika engkau menyebut namanya dengan hati yang hadir, bukan hanya dengan lidah yang bergerak, maka sebuah cahaya terbuka. Cahaya itu menyusup ke dalam dada, menenangkan jiwa, dan menghidupkan sesuatu yang selama ini tertidur dalam dirimu. Ia bukan hanya suara, ia adalah kehidupan yang mengalir, menuntunmu untuk kembali kepada asal. Dunia ini penuh dengan kegelapan batin. Ada yang tenggelam dalam kesombongan, ada yang tersesat oleh iri dan dengki, ada pula yang larut dalam ketakutan kehilangan. Semua itu adalah bayangan yang menghalangi mata hati. Namun ketika engkau mulai mengingat nama Tuhan, bayangan itu perlahan sirna. Seperti malam yang runtuh di hadapan fajar, cahaya namanya mengusir kegelapan dalam jiwa. Ruh pun merasakan kebebasan, karena tidak lagi terikat pada belenggu yang diciptakan oleh dunia. Ruh yang ikhlas menyebut namanya akan merasakan sebuah ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh harta, pangkat, ataupun manusia lain. Ketenangan itu berbeda. Ia tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan tumbuh dari dalam. Itulah tanda bahwa ruh sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada kehidupan duniawi. Ia sedang disapa oleh kasih sayang Tuhan. Dan siapapun yang merasakannya akan tahu bahwa hidupnya mulai berada di jalan yang benar. Namanya adalah jembatan yang melampaui ruang dan waktu. Tidak peduli di mana engkau berada, di kesunyian malam, di tengah keramaian kota, bahkan di dalam kesedihan terdalam, cahaya itu tetap hadir. Ruh yang menyatu dengan namanya tidak lagi merasa sendiri. Ia selalu berada dalam pelukan kasih ilahi, bahkan ketika dunia meninggalkannya. Itulah kekuatan nama Tuhan yang membuat jiwa tetap tegak meski badai kehidupan datang bertubi-tubi. Maka jangan pernah meremehkan satu sebutan nama Tuhan. Di balik satu zikir, ada keabadian yang tersimpan. Ia mampu mengangkatmu dari kegelapan menuju cahaya, dari keraguan menuju keyakinan, dari ketakutan menuju ketenangan. Saudaraku, bila ruhmu ingin selamat dari kefanaan, dekatkanlah ia pada namanya. Karena hanya dengan itulah engkau akan merasakan hidup yang sejati, hidup yang tak akan mati meski jasad telah sirna. Bab 4. Jalan sunyi para pencari. Saudaraku, perjalanan menuju makrifat bukanlah jalan yang ramai dilalui banyak orang. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang sepi dari keramaian dunia, tetapi penuh dengan cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang ikhlas. Para pencari hakikat sering dianggap aneh, bahkan gila, oleh mereka yang hanya hidup di permukaan. Namun sesungguhnya, justru dalam kesunyian itulah ruh mulai menemukan siapa dirinya. Kesunyian bukan berarti hampa, melainkan ruang di mana suara Tuhan bisa terdengar lebih jelas. Banyak orang lebih suka hidup dalam keramaian agar tidak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri.
Mereka lari dari kesunyian, karena di dalam kesunyian itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan. Siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku hidup? Kemana aku akan kembali? Pertanyaan ini bisa terasa berat, tapi tanpa menjawabnya, hidup akan berlalu tanpa arah. Maka para pencari memilih berani menghadapi kesunyian, agar mereka menemukan jawaban yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Jalan sunyi ini tidak mudah. Ia menuntut keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini dianggap penting. Kadang pencari harus melepaskan kebanggaan, menanggalkan gelar, bahkan rela ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak mengerti perjalanannya. Namun setiap langkah di jalan ini selalu dibalas dengan ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena semakin sunyi langkahmu, semakin dekat engkau dengan Dia yang Maha Mendengar. Para pencari tahu bahwa mereka bukan sedang mengejar dunia, bukan pula sekadar menambah pengetahuan. Mereka sedang mencari pertemuan dengan kekasih sejati Sang Pencipta. Karena itu, setiap hembusan napas mereka ubah menjadi zikir, setiap langkah mereka jadikan doa, setiap tangisan mereka kembalikan sebagai persembahan. Jalan sunyi ini bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menemukan makna sejati dari hidup yang fana. Saudaraku, jika engkau merasa hidup ini kosong meski semua yang kau inginkan telah kau dapatkan, mungkin itu pertanda ruhmu sedang memanggilmu untuk memasuki jalan sunyi ini. Jangan takut bila engkau harus berjalan sendirian, karena sesungguhnya engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam kesunyian itu, engkau akan menemukan namanya. Dan bila ruhmu sudah menyatu dengan nama itu, maka segala sepi akan berubah menjadi pertemuan yang abadi. Bab 5. Saat ruh menyatu dalam zikir. Saudaraku, zikir bukan sekadar mengulang kata-kata suci dengan bibir, melainkan perjalanan hati untuk merasakan kehadirannya di setiap detik kehidupan. Banyak orang berzikir dengan lidah, tetapi hatinya kosong. Namun ketika ruh benar-benar tenggelam dalam zikir, setiap sebutan namanya menjadi pintu yang membuka cahaya. Di saat itu, engkau tidak lagi hanya menyebut, tetapi engkau sedang disapa, engkau sedang dibawa mendekat kepada sumber kehidupan yang abadi. Zikir adalah jembatan yang menyatukan manusia dengan penciptanya. Saat engkau mengulang namanya dengan penuh kesadaran, ruhmu mulai bergetar. Getaran itu tidak tampak, tetapi ia menembus seluruh lapisan dirimu, membersihkan noda, meluruhkan beban, dan menyisakan hanya satu rasa: dekat dengan Dia yang tidak pernah jauh. Dan ketika ruh sudah merasakan kedekatan itu, maka dunia dengan segala gemerlapnya tidak lagi mampu menipu. Hati menjadi teguh, jiwa menjadi lapang, dan ketakutan akan lenyap. Ada saat di mana zikir membawa ruh ke dalam kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di sana, engkau akan merasakan dirimu hilang, seakan tidak ada lagi aku selain Dia yang selalu ada. Inilah momen yang sering disebut sebagai fana, di mana ruh larut dalam namanya, kehilangan identitas duniawi, dan hanya tersisa kesadaran bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Meski hanya sekejap, pengalaman ini meninggalkan jejak abadi dalam hati pencari. Saudaraku, tidak ada kekuatan lain yang lebih menenangkan selain ketika ruh menyatu dengan zikir. Saat itu, engkau bisa berdiri di tengah badai kehidupan tanpa goyah. Karena ruhmu telah berpegang pada sesuatu yang tidak bisa runtuh. Engkau bisa kehilangan harta, kehilangan orang-orang tercinta, bahkan kehilangan tubuhmu sendiri, tetapi engkau tidak akan pernah kehilangan Dia yang selalu hidup. Inilah rahasia mengapa para wali selalu tampak tenang, meski dunia di sekeliling mereka berguncang. Maka jangan remehkan zikir. Ia bukan hanya amalan yang sederhana, melainkan pintu menuju makrifat. Bila rohmu sudah mampu menyatu dengan namanya dalam zikir, maka engkau akan menemukan kehidupan yang tidak pernah mati. Zikir adalah napas ruh, dan selama napas itu tetap mengalir, engkau tidak akan pernah benar-benar sendiri. Zikir menjadikan kematian bukanlah perpisahan, melainkan pertemuan. Ia mengubah takut menjadi rindu, dan menjadikan hidup ini perjalanan yang penuh cahaya. Bab 6. Rahasia kematian yang membahagiakan. Saudaraku, bagi kebanyakan manusia, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Ia dianggap sebagai akhir dari segalanya. Kegelapan yang memutus hubungan dengan dunia,
dan misteri yang membuat hati gemetar. Namun bagi ruh yang telah menyatu dengan namanya, kematian justru berubah menjadi pintu kebahagiaan. Ia bukan lagi penghalang, melainkan jembatan yang mengantarkan pada pertemuan dengan Sang Kekasih. Ruh yang telah terlatih dalam makrifat tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, karena kematian hanyalah perpindahan dari satu rumah ke rumah yang lebih indah. Ketakutan terhadap kematian muncul karena manusia mengira dirinya hanyalah tubuh. Ketika tubuh hancur, mereka merasa dirinya ikut lenyap. Padahal ruh tidak pernah mati. Ia hanya meninggalkan pakaian lamanya, lalu melangkah ke alam berikutnya. Bagi mereka yang belum mengenal dirinya sebagai ruh, momen ini terasa menakutkan. Tetapi bagi yang sudah mengenal namanya, peralihan itu seperti seorang perantau yang akhirnya pulang ke kampung halaman, disambut dengan senyuman penuh kasih. Bayangkan saudaraku, bagaimana tenangnya seorang hamba yang sepanjang hidupnya dekat dengan Tuhan. Ia mengisi harinya dengan zikir, memelihara hatinya dari kebencian, dan menjaga ruhnya agar selalu tersambung kepadanya. Saat kematian datang, ia tidak lagi berteriak ketakutan, melainkan tersenyum. Karena ia tahu, yang datang menjemput bukanlah kegelapan, tetapi cahaya. Ruhnya merasa ringan, seakan sedang kembali ke pangkuan yang penuh cinta. Inilah rahasia besar yang jarang dimengerti manusia. Bahwa kematian bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan. Bukan karena kita meninggalkan dunia, tetapi karena kita akhirnya bertemu dengan Dia yang selama ini kita rindukan. Ruh yang telah menyatu dengan namanya tidak lagi merasa kehilangan apapun, karena semua yang dicintainya sudah ia temukan dalam dirinya. Bahkan bila seluruh dunia sirna, hatinya tetap utuh, sebab cintanya tidak bergantung pada sesuatu yang fana. Maka janganlah kita menunda untuk mendekatkan ruh kita kepada Tuhan. Persiapkanlah diri sejak hari ini, agar ketika ajal menjemput, kita bisa menyambutnya dengan damai. Jadikan kematian bukan sebagai musuh, tetapi sebagai tamu yang membawa kabar gembira. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita bisa menghadapnya dengan wajah yang tenang, ruh yang bercahaya, dan hati yang berkata, "Ya Allah, aku pulang kepadamu." Bab 7. Kehidupan sejati setelah Raga Sirna. Saudaraku, setelah Raga Sirna, banyak yang mengira bahwa segalanya berakhir. Padahal justru di saat itu, kehidupan sejati baru saja dimulai. Dunia yang kita kenal hanyalah tempat singgah, sebuah ruang persiapan untuk perjalanan panjang menuju keabadian. Raga yang kita rawat, kita banggakan, pada akhirnya akan kembali menjadi tanah. Namun ruh, ia akan melangkah ke alam yang lebih luas, tanpa batas waktu dan ruang, menuju hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bagi ruh yang selama hidupnya jauh dari namanya, peralihan ini bisa terasa berat. Ia kebingungan, gelisah, dan seakan kehilangan arah, karena ia terbiasa bergantung pada dunia. Tetapi bagi ruh yang sudah dekat dengan Tuhannya, momen itu adalah saat yang penuh ketenangan. Ia telah lama merindukan pertemuan, dan kini ia dipanggil untuk pulang. Semua rasa sakit, semua air mata, berganti dengan kedamaian yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kehidupan sejati setelah Raga Sirna bukanlah kegelapan, melainkan cahaya yang tidak pernah padam. Ruh akan melihat betapa luasnya rahmat Tuhan, betapa kasih sayangnya meliputi segalanya. Segala doa yang pernah terucap, setiap zikir yang pernah dilantunkan, kini menjadi cahaya yang menyertai perjalanan. Ruh merasa aman karena ia tahu bahwa dirinya berada di bawah lindungan Sang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Bayangkan saudaraku, bagaimana indahnya perjalanan itu bila sepanjang hidup engkau telah menjaga hubungan dengan namanya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kehilangan, karena engkau menemukan bahwa kehidupan sejati bukan berada di dunia yang fana ini, tetapi dalam dekapan Tuhan yang abadi. Dunia hanyalah bayangan, sedangkan kehidupan setelah Raga Sirna adalah wujud yang sebenarnya. Maka janganlah kita tertipu oleh kesementaraan dunia. Jangan habiskan hidup hanya untuk menjaga raga, sementara roh kita dibiarkan lapar. Sebab pada akhirnya, hanya roh yang akan melanjutkan perjalanan. Bila engkau memelihara roh dengan zikir, dengan cinta, dan dengan pengenalan kepada namanya, maka ketika tubuhmu sirna, ruhmu akan berdiri tegak, bersinar, dan menyambut kehidupan sejati
dengan senyum penuh ketenangan. Bab 8. Makna abadi dari penyatuan ruh. Saudaraku, ketika ruh telah menyatu dengan namanya, ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia larut dalam aliran cinta dan cahaya yang datang dari sumber segala kehidupan. Penyatuan ini bukan sekadar keadaan spiritual yang tinggi, melainkan rahasia besar yang menjadikan ruh abadi. Karena apa yang menyatu dengan yang abadi tidak akan pernah mati. Ruh tidak lagi digoncang oleh dunia, tidak lagi ditakuti oleh kematian, sebab ia tahu dirinya telah terhubung dengan sesuatu yang tak bisa diputus oleh ruang maupun waktu. Penyatuan ini mengubah cara pandang seorang hamba terhadap kehidupan. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat untuk mengumpulkan kekayaan atau mengejar kebanggaan, melainkan sebagai ladang untuk menanam amal yang akan ia bawa pulang. Hati yang telah menyatu dengan namanya tidak merasa kosong meski dunia meninggalkannya, karena ia sudah penuh oleh kehadiran ilahi. Ruh yang demikian hidup dalam kepenuhan, meski tubuhnya rapuh dan sederhana. Bayangkan betapa damainya seorang yang ruhnya telah larut dalam namanya. Ia bisa duduk dalam kesunyian, tetapi hatinya terasa ramai oleh cahaya. Ia bisa berjalan di tengah keramaian, tetapi tidak terikat pada hiruk-pikuk dunia. Ia bisa kehilangan segalanya, tetapi tetap merasa kaya, karena kekayaan sejati bukan lagi diukur dengan harta, melainkan dengan kedekatan pada Tuhan. Inilah makna abadi dari penyatuan ruh, sebuah kebebasan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, hanya bisa diraih dengan cinta dan ketulusan. Saudaraku, penyatuan dengan namanya bukan berarti hilangnya manusia dalam kewajiban dunia. Justru sebaliknya, ia tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap menunaikan perannya di dunia. Namun di dalam hatinya ada kesadaran bahwa semua itu hanyalah bagian dari pengabdian. Ia bekerja bukan untuk dunia, tetapi untuk menyenangkan Tuhannya. Ia mencintai bukan untuk dirinya, tetapi karena melihat pantulan kasih Tuhan pada setiap ciptaan. Dengan begitu, setiap geraknya menjadi ibadah, setiap napasnya menjadi zikir. Inilah rahasia yang menjadikan ruh abadi. Ia tidak lagi bergantung pada sesuatu yang bisa hilang. Ia telah menemukan sandaran yang tidak tergoyahkan, yaitu Dia yang tidak pernah mati. Maka meski tubuh terkubur, meski nama terlupakan oleh manusia, ruh akan tetap hidup, bercahaya, dan disambut oleh keabadian. Penyatuan dengan namanya adalah kemenangan sejati, kemenangan yang tidak pernah usang meski zaman berganti. Bab 9. Cinta ilahi sebagai kunci keabadian. Saudaraku, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada cinta. Cinta mampu membuat seseorang berkorban tanpa hitung-hitungan, mampu menggerakkan hati yang paling beku, bahkan mampu mengubah jalan hidup manusia. Namun di atas semua cinta yang ada di dunia, ada satu cinta yang tidak pernah pudar, cinta kepada Tuhan. Cinta inilah yang menjadi kunci abadi, sebab ia mengikat ruh kepada sesuatu yang tidak akan mati. Ketika ruh hidup dengan cinta ilahi, ia tidak lagi terikat pada cinta dunia yang sementara. Ia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh waktu. Cinta ilahi berbeda dengan cinta manusia. Ia tidak menuntut balasan, tidak berharap pamrih, tidak tumbuh karena rupa atau harta. Ia hadir sebagai kerinduan yang suci, kerinduan untuk selalu dekat dengannya. Cinta ini membuat ruh merasakan manisnya zikir, ringan dalam taat, dan ikhlas dalam setiap ujian. Ruh yang penuh cinta tidak lagi menilai hidup dari apa yang ia dapatkan, tetapi dari seberapa banyak ia bisa mendekat kepadanya. Saudaraku, bayangkan ruh yang dipenuhi cinta ilahi. Meski tubuhnya menderita, hatinya tetap tenang. Meski orang-orang meninggalkannya, ia tetap merasa ditemani. Meski dunia menolaknya, ia tetap teguh karena tahu cintanya tidak bergantung pada sesuatu yang fana. Cinta itu menjadikan setiap luka terasa sebagai jalan pulang, setiap kesedihan terasa sebagai doa, dan setiap kehilangan terasa sebagai cara Tuhan untuk lebih mendekatkan dirinya. Inilah kekuatan cinta yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Cinta ilahi pula yang membuat kematian bukanlah perpisahan, melainkan pertemuan. Ruh yang mencintai Tuhannya tidak gentar saat ajal menjemput, karena ia tahu itu adalah saat yang ia tunggu-tunggu. Ia tidak berlari dari kematian, melainkan merangkulnya dengan damai,
sebab di balik kematian ada perjumpaan dengan kekasih sejati. Betapa indahnya hidup bila diisi dengan cinta yang tidak pernah mati, cinta yang terus menyala bahkan ketika dunia runtuh sekalipun. Maka, jadikan cinta ilahi sebagai napas ruhmu. Biarkan ia mengalir dalam setiap doa, setiap langkah, dan setiap perbuatan. Karena cinta inilah yang akan membawamu kepada keabadian. Dunia akan melupakanmu, tubuhmu akan hancur, tetapi cinta itu akan tetap hidup, mengikat ruhmu pada Dia yang Maha Kekal. Dan siapapun yang hidup dalam cintanya, ia tidak akan pernah mati, sebab cintanya telah menyatu dengan keabadian. Bab 10. Pulang dengan tenang ke pangkuannya. Saudaraku, setiap perjalanan pasti memiliki tujuan akhir. Begitu pula kehidupan ini, yang sejatinya hanyalah sebuah perjalanan pulang. Kita dilahirkan dari rahmat-Nya, kita hidup dalam penjagaannya, dan pada akhirnya kita akan kembali ke pangkuannya. Bagi ruh yang selama hidupnya telah menyatu dengan namanya, kepulangan ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih luas, lebih indah, dan lebih abadi daripada apapun yang bisa kita bayangkan di dunia. Kepulangan ruh yang tenang bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari doa yang tidak henti, dari zikir yang tulus, dari cinta yang terjaga. Ruh yang terbiasa berdialog dengan Tuhannya selama hidup tidak akan asing saat bertemu dengannya kelak. Ia akan merasa pulang ke rumah yang dirindukan, pulang ke pelukan kasih yang tidak pernah berhenti. Semua rasa takut, semua rasa gelisah akan hilang berganti dengan damai yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Saudaraku, dunia memang sering membutakan kita. Kita sibuk mengejar yang sementara hingga lupa mempersiapkan kepulangan yang pasti. Namun ingatlah, setiap detik adalah kesempatan untuk kembali mengingat namanya, untuk membersihkan ruh dan untuk menyiapkan diri. Tidak ada yang tahu kapan saat itu akan tiba. Maka jangan tunda, jangan tunggu esok, karena bisa jadi esok sudah terlambat. Persiapkanlah hatimu hari ini juga, agar engkau bisa pulang dengan wajah yang bercahaya. Ruh yang pulang dengan tenang adalah ruh yang telah melepaskan diri dari keterikatan dunia. Ia tidak menyesal karena selama hidupnya ia sudah tahu bahwa semua akan berakhir. Ia tidak takut karena ia sudah yakin bahwa di balik kematian ada pertemuan dengan kekasih abadi. Ruh seperti ini akan disambut dengan salam damai, dibawa ke dalam cahaya, dan diberi kehidupan yang tidak pernah sirna. Inilah tujuan sejati dari perjalanan makrifat, pulang dengan tenang ke hadirat-Nya. Maka saudaraku, jadikan hidupmu sebagai persiapan untuk pulang. Jangan biarkan dunia meninabobokanmu hingga lupa arah. Dengarkan panggilan sunyi dalam dirimu, sebutlah namanya dengan penuh cinta, dan serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Karena hanya dengan cara itulah ruhmu akan menemukan keabadian. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita semua bisa berkata dengan damai, "Ya Allah, aku pulang kepadamu." Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga perjalanan hati ini meninggalkan jejak yang dalam di jiwamu. Ingatlah, ruh tidak akan pernah mati bila selalu menyatu dengan namanya. Sebelum kita berpisah, mari kita panjatkan doa singkat. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu. Lapangkanlah jalan kami menuju-Mu, dan jadikan setiap langkah kami sebagai ibadah yang Engkau ridai. Lindungi ruh kami hingga kelak kami pulang dengan tenang ke hadirat-Mu. Jika engkau merasakan getaran kebenaran dalam video ini, tinggalkan jejakmu di kolom komentar, bagikan doa terbaikmu untuk sesama, dan jangan lupa sebarkan agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.